Telur ayam adalah superfood bergizi atau ancaman bagi kesehatan. Konsumsi telur setiap hari sering jadi perdebatan dengan klaim manfaat luar biasa di satu sisi dan potensi resikonya di sisi lainnya. Lantas, apa benar telur bisa tingkatkan kesehatan atau justru bahayakan tubuh kita? 7 perdebatan tentang konsumsi telur ayam tiap hari. Sahabat Live, telur ayam telah menjadi bahan makanan pokok dalam berbagai budaya karena kandungan nutrisinya yang tinggi. Dan bukan hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia menggunakan telur sebagai salah satu bahan makanan yang dipercaya bernutrisi. Namun, kalau bicara konsumsi telur setiap hari, ini seringkali timbulkan pro dan kontranya terkait dampaknya terhadap kesehatan kita, sahabat Live. Untuk itu, mari kita bahas 7 untung dan rugi dari konsumsi telur ayam setiap hari, tentu berdasarkan referensi terkini dari sumber edukasi medis. Nah, selain itu, solusi atau tips terbaik untuk setiap poin juga akan bisa bahas di sini. Keuntungan pertama yaitu telur adalah sumber protein berkualitas tinggi. Sahabat Live, sudah tidak asing di telinga kita. Telur ayam disebut-sebut merupakan sumber protein lengkap yang mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Protein dalam telur ini disebut banyak manfaatnya karena bisa bantu pembentukan otot kita, perbaiki jaringan tubuh kita, dan juga bantu tingkatkan rasa kenyang, sahabat Life. Menurut studi dalam Journal of the American College of Nutrition di tahun 2015, sebut protein dalam telur ini memiliki nilai biologis yang tinggi. Artinya, mudah diserap dan digunakan oleh tubuh. Penelitian lain dalam Nutrition di tahun 2017 tunjukkan bahwa dengan kita konsumsi telur, ini bisa bantu tingkatkan sintesis protein otot, terutama setelah latihan fisik, sahabat Life. Jadi, untuk dapat keuntungannya, sahabat Life dianjurkan untuk konsumsi 1 hingga 2 butir telur per hari untuk memenuhi kebutuhan protein harian kita. Untuk pilih metode memasaknya, di sini disarankan lebih sehat kalau direbus atau dikukus. Nah, sebagai resiko atau kemungkinan ruginya adalah resiko peningkatan kolesterol. Bisa terjadi di sini. Jadi sahabat Life, khusus untuk bagian kuning telurnya ini mengandung kolesterol tinggi yang dipercaya bisa tingkatkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat dalam darah kita. Menurut Harvard T.H. Chan School of Public Health di tahun 2019, konsumsi telur berlebihan bisa tingkatkan resiko penyakit jantung pada individu yang rentan. Ini sangat mengerikan risikonya ya sahabat Life. Kemudian dari studi dalam JAMA di tahun 2019 juga sepertinya sebut hal yang serupa, di mana mereka temukan bahwa konsumsi lebih dari 300 mg kolesterol per harinya setara dengan 1,5 kuning telur, dikaitkan dengan peningkatan resiko penyakit kardiovaskular. Untuk itu, solusi untuk ini adalah sahabat Life lebih baik batasi konsumsi kuning telur hingga 3 hingga 4 butir saja per minggunya. Dan silakan kita lebih fokus pada putih telurnya yang rendah kolesterol, sahabat Life. Keuntungan kedua, kaya akan vitamin dan mineral. Sahabat Life, telur kenapa disebut-sebut bernutrisi tinggi? Karena telur mengandung vitamin A, D, B12 serta mineral seperti selenium dan zat besi. Bukan hanya baik bagi anak-anak. Sahabat Life, ini menurut National Institutes of Health di tahun 2018, sebut vitamin D dalam telur bisa bantu penyerapan kalsium dan menjaga kesehatan tulang. Bahkan bukan hanya itu, sahabat Life, studi dalam Nutrients di tahun 2020 juga tunjukkan bahwa selenium dalam telur ini berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel tubuh kita dari kerusakan. Jadi untuk kita bisa dapat manfaat dari telur ini, sahabat Life dianjurkan untuk sebaiknya konsumsi telur sebagai bagian dari diet seimbang agar tentunya kita bisa pastikan asupan nutrisinya lengkap, sahabat Life.
Sekarang, untuk resiko bahaya keduanya adalah resiko kontaminasi bakteria. Jadi sahabat live, penting kita ketahui, khusus bagi sahabat live pecinta sajian makanan telur mentah atau setengah matang. Harus ekstra hati-hati ya, karena dengan makan telur mentah atau setengah matang ini bisa ada bakteri salmonella di sana yang bisa buat kita keracunan makanan. Khusus bagi anak-anak, lansia dan sahabat life menderita penyakit imun tubuh, menurut Centers of Disease Control and Prevention atau CDC di tahun 2020 sebut kelompok ini kudu ekstra hati-hati karena infeksi salmonella dapat berbahaya bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem imun yang lemah. Jadi tentunya untuk kita bisa cegah ini, sahabat life dihimbau untuk selalu masak telur hingga matang terlebih dahulu dan hindari konsumsi telur mentah. Keuntungan ketiga, mendukung kesehatan otak kita. Ini yang menarik ya sahabat live. Jadi telur itu kaya akan kolin, nutrisi penting yang mendukung fungsi otak dan perkembangan kognitif kita. Studi dalam Journal of Nutritional Biochemistry di tahun 2017 tunjukkan bahwa kolin ini sangat baik untuk bantu tingkatkan memori dan kurangi risiko penyakit neurodegeneratif. Khususnya bagi ibu hamil, menurut National Institutes of Health di tahun 2018, sebut kalau kolin juga penting untuk perkembangan otak janin selama kehamilan. Untuk itu, mari kita konsumsi telur sebagai sumber kolin alami, terutama dianjurkan bagi ibu hamil dan anak-anak. Nah, sebagai resiko yang penting untuk kita perhatikan adalah resiko alergi. Penting untuk kita perhatikan gejala alergi yang bisa muncul karena telur adalah salah satu alergen makanan paling umum sahabat live, terutama pada anak-anak. Menurut American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, di tahun 2016, alergi telur bisa sebabkan gejala ringan hingga parah seperti ruam, mual, atau anafilaksis. Dan di Amerika, studi dalam Pediatrics di tahun 2017 temukan bahwa ada 2% anak-anak di Amerika Serikat terkena alergi telur. Ini sahabat live. Jadi untuk cegah ini penting bagi kita perhatikan. Jika kita atau anak kita miliki riwayat alergi, hindari telur dan konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum penggunaannya atau kita bisa minta alternatif sumber protein lainnya sebagai pengganti telur ini. Keuntungan keempat, menjaga kesehatan mata. Sahabat live, telur mengandung lutein dan zeaxanthin, antioksidan yang melindungi mata dari kerusakan akibat sinar UV. Jadi menurut American Optometric Association di tahun 2018, lutein dan zeaxanthin ini bisa bantu kurangi resiko degeneratif makula terkait usia. Dan dengan kita konsumsi telur secara teratur, ini sudah terbukti bisa bantu tingkatkan kadar lutein dalam darah. Untuk itu, disarankan untuk dapat manfaat maksimal konsumsi telur, sahabat live dihimbau untuk konsumsi harus bersamaan dengan sayuran hijau agar bisa tingkatkan penyerapan lutein dan zeaxanthin ini. Jadi ingat, jangan makan telur dengan nasi saja sahabat live. Karena kalau demikian ada resiko lain yang menunggu. Resikonya adalah resiko ketidakseimbangan nutrisi. Patut kita hindari. Karena kalau kita hanya makan telur, mengandalkan telur sebagai sumber protein utama kita, ini bisa sebabkan ketidakkeseimbangan nutrisi di tubuh kita. Ini disebut oleh World Health Organization (WHO) di tahun 2015 bahwa diet yang tidak seimbang ini bisa tingkatkan resiko defisiensi nutrisi beserta semua akibatnya akan mengikuti. Dengan bukan hanya itu, menurut studi dalam Journal of Nutrition di tahun 2018, mereka temukan bahwa konsumsi telur berlebihan bisa justru kurangi asupan serat dan nutrisi lain dari sayuran dan buah-buahan. Untuk itu, sebagai solusinya, sahabat life harus ingat bahwa penting untuk kita variasikan diet dengan sumber protein lainnya. Contohnya, sumber protein dari ikan, kacang-kacangan, dan daging tanpa lemak ya sahabat life.
Keuntungan kelima, mendukung penurunan berat badan. Sahabat Life, penting untuk kita ingat bahwa telur itu rendah kalori tapi tinggi protein. Itulah sebabnya telur disebut bisa bantu turunkan berat badan. Jadi menurut studi dalam International Journal of Obesity di tahun 2017, sebut bahwa sarapan telur bisa kurangi asupan kalori sepanjang hari kita. Karena menurut penelitian dalam Nutrition Research di tahun 2018, mereka temukan bahwa protein dalam telur tingkatkan rasa kenyang kita dan efektif untuk kurangi keinginan ngemil kita. Jadi agar Sahabat Life bisa dapat manfaat ini dari telur, silakan Sahabat Life konsumsi telur rebus sebagai menu sarapan demi mengontrol nafsu makan kita seharian. Nah, tapi ingat juga Sahabat Life, ada sisi resikonya juga. Resiko penyakit jantung pada penderita diabetes. Jadi Sahabat Life, ternyata konsumsi telur berlebihan bisa tingkatkan resiko penyakit jantung pada penderita diabetes. Menurut studi dalam British Medical Journal di tahun 2018, temukan bahwa jika kita konsumsi telur lebih dari 7 butir per minggu, ini ada kaitannya dengan peningkatan resiko penyakit jantung pada penderita diabetes tipe 2. Mengapa bisa begitu? Karena menurut American Diabetes Association di tahun 2019, penderita diabetes sebaiknya membatasi asupan kolesterol harian mereka, yang artinya kurangi konsumsi telur juga. Khususnya telur kuning Sahabat Life. Untuk itu sangat disarankan bagi penderita diabetes sebaiknya membatasi konsumsi telur dan berkonsultasi dengan ahli gizi. Keuntungan keenam, meningkatkan kesehatan kulit dan rambut. Siapa sih yang tidak suka rambut sehat, lebat, berkilau? Itu kita bisa temukan dari telur. Sahabat Life, telur kaya akan biotin dan vitamin B kompleks yang bisa dukung kesehatan kulit dan rambut kita. Jadi menurut Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology di tahun 2017, biotin inilah yang bisa bantu mencegah kerontokan rambut kita dan bahkan memperbaiki tekstur kulit kita. Sedangkan menurut studi dalam Dermatology Practical and Conceptual di tahun 2019, temukan bahwa defisiensi biotik atau kekurangan biotin ini bisa sebabkan masalah kulit seperti dermatitis. Untuk itu, biar bisa bantu cegah masalah kulit dan miliki rambut sehat, Sahabat Life dianjurkan konsumsi telur sebagai bagian dari diet kecantikan alami. Dan di sisi lain, berhati-hatilah untuk resiko ketergantungan pada satu sumber protein saja Sahabat Life. Karena jika kita terlalu bergantung pada telur, ini bisa kurangi variasi nutrisi dan sumber protein lainnya. Jadi intinya, kalau kita secara monoton konsumsi jenis protein yang sama dari telur ini justru sebabkan defisiensi nutrisi tertentu menurut Journal of Nutrition di tahun 2018. Sedangkan kita dianjurkan untuk tekankan pentingnya variasi sumber protein lainnya juga untuk penuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Jadi sebagai solusi, jangan lupa masukkan sumber protein lainnya seperti sekali lagi ikan, kacang-kacangan, atau daging tanpa lemak. Keuntungan ketujuh, praktis dan mudah diolah. Sahabat Life, ini salah satu sebabnya telur jadi favorit kita. Telur mudah diolah dan sangat bisa disajikan dalam berbagai bentuk. Ini membuatnya menjadi pilihan praktis untuk menu sehari-hari. Menurut Food Science and Nutrition di tahun 2019, sebut telur adalah salah satu bahan makanan paling serbaguna dan mudah diakses. Selain itu, telur juga sangat bisa diolah dengan berbagai metode tanpa kehilangan nutrisi utamanya. Agar Sahabat Life tetap bisa jaga kandungan nutrisi pada telur ini, Sahabat Life dianjurkan untuk simpan telur dalam kulkas untuk menjaga kesegarannya dan hindari menyimpankan telur terlalu lama. Walau memang Sahabat Life juga bisa ingat resiko lainnya sehubungan dengan menaruh telur di kulkas dan kaitannya dengan penyebaran bakteria pada bahan makanan lain di kulkas yang sama. Nah, sebagai salah satu kontra dari penggunaan telur ini adalah dampak
lingkungan dari peternakan intensif. Jadi Sobat Life, peternakan ayam intensif disebut bisa timbulkan dampak lingkungan seperti polusi dan penggunaan sumber daya yang besar. Jadi menurut Environmental Research Letters di tahun 2017, peternakan intensif berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan polusi air. Untuk itu, studi dalam Journal of Cleaner Production di tahun 2020 menyarankan penggunaan metode peternakan berkelanjutan untuk bantu kurangi dampak lingkungannya. Jadi sarannya, silakan Sobat Life pilih telur dari peternakan organik atau berkelanjutan untuk bantu kurangi dampak lingkungannya. Jadi kesimpulannya, Sobat Life, konsumsi telur ayam setiap hari miliki banyak manfaat, terutama sebagai sumber protein dan nutrisi penting. Namun, penting juga untuk kita perhatikan atau tidak menutupi sebelah mata terhadap potensi resikonya Sobat Life. Mulai dari resiko peningkatan kolesterol dan resiko alergi. Untuk itu, dengan kita ikuti tips dan solusi yang disarankan, Sobat Life bisa menikmati manfaat telur tanpa mengorbankan kesehatan kita. Demikianlah pembahasan kita, semoga Sobat Life terberkati. Jangan lupa ikut terus like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life, Live in Fullness to Eternity.